Good morning, students. With Mr. Chandra, today we will start our English lessons. Today we will learn together about wash your hands. Pastinya kalian sering mendengar kata ini ya. Terutama di masa pandemi corona ini kita diminta untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan yang lainnya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang orders and instruction, kalimat perintah. Kita akan belajar memahami apa isinya dan juga nanti cara membuatnya. Let's start. Orders and instructions. Mr. Chandra akan memberikan contoh poster dari WHO, World Health Organization, yang berisi tentang pencegahan penularan COVID. Nanti kalian perhatikan posternya, terutama instruksi yang ada di situ. Kalian perhatikan kata kuncinya atau verb-nya, kata kerjanya, yang akan kita bahas bersama-sama nantinya. Wash your hands frequently with soap and water or use alcohol-based hand rub. Jadi poster ini meminta kita untuk wash your hands, mencuci tangan secara sering memakai sabun dan air atau jika tidak ada menggunakan alcohol-based hand rub atau hand sanitizer yang memakai alkohol. Wash your hands. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with flexed elbow or tissue. Cover your cough. Jadi kita diminta untuk menutup mulut dan hidung jika kita batuk menggunakan tisu atau bagian dalam lengan kita. Flexed elbow. Maintain distance. Stay a meter away from anyone who's coughing, sneezing, or has fever. Keep a distance atau maintain distance. Minimal 1 meter jika dekat dengan orang yang bersin atau batuk. Tetapi kita juga menjaga jarak saat berkomunikasi juga. At home or at a public place, avoid touching your eyes, your nose, or your mouth. Avoid touching. Hindari memegang mata kalian, hidung kalian, dan mulut kalian. Karena kita tidak tahu tangan kita sudah memegang apa saja. Ya. Jadi makanya harus rajin-rajin mencuci tangan kita. Clean your home regularly, particularly frequently touch surfaces like doorknobs or refrigerator handles. Clean your home. Bersihkan rumah secara teratur, terutama bagian-bagian atau permukaan yang sering disentuh, seperti gagang pintu atau juga gagang kulkas. If you have cough, fever, and difficulty in breathing, wear a mask correctly and seek medical advice. Wear a mask. Pakailah masker jika kamu batuk atau demam. Lalu segeralah mencari pertolongan medis atau pergi ke dokter. Tidak cuma ketika kita sakit ya, ketika kalian keluar rumah untuk mencegah penularan, kalian juga harus memakai masker. Wear a mask. Tadi kalian sudah bersama-sama melihat beberapa poster dari WHO tentang COVID-19. Nah, di situ kalian bisa melihat bagaimana bentuk kalimat perintah atau kalimat instruksi, petunjuk
tentang pencegahan COVID-19. Sekarang kita perhatikan cara membuatnya. Untuk membuat kalimat perintah sederhana, kita mengawali kalimatnya dengan infinitive verb atau kata kerja dasar. Wash your hands, wear your mask. Kata kerja yang dipakai di sini adalah wash dan wear. Yang dipakai adalah kata kerja dasar, berarti kalian tidak perlu menggunakan akhiran ing, akhiran ed, atau akhiran s. Dan kita tidak menggunakan pelaku atau subjeknya di depan, langsung menggunakan kata kerja di depan. Wash your hands, wear your mask. Clean the whiteboard, turn on the air conditioner. Bersihkan papan tulis. Nyalakan AC-nya. Kita bisa menggunakan do not atau don't sebelum kata kerja untuk mengubahnya menjadi prohibition atau larangan. Do not walk here, jangan jalan di sini. Do not go outside, jangan pergi keluar. Don't touch your face, jangan pegang wajahmu. Don't come late, jangan datang terlambat. Ada beberapa order atau instruction yang menggunakan kata sifat, bukan kata kerja. Untuk itu, kita memakai be atau don't be sebelum kata sifatnya. Contohnya, be happy. Happy adalah kata sifat, senang. Be happy, senanglah atau jadilah senang. Be polite, sopanlah. Don't be sad. Sad, kata sifat, sedih. Don't be sad, jangan bersedih. Don't be noisy, jangan ribut. Kita juga bisa menambahkan kata please yang artinya mohon agar kalimat kita menjadi lebih sopan, terutama jika kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Please clean the whiteboard. Mohon bersihkan papan tulisnya. Be quiet please, the baby is sleeping. Tenanglah. Mohon tenanglah, bayinya sedang tidur. Tadi kita sudah belajar cara membuat kalimat perintah. Sekarang kita akan berlatih membuatnya berdasarkan situasi yang diberikan. Situasi pertama, the whiteboard is dirty. Papan tulisnya kotor. Sekarang, kata kerjanya apa yang kita bisa pakai? Tentu saja, bersihkan, clean. Kita letakkan clean di depan, maka kalimatmu jadi clean the whiteboard. Nah, kita bisa menambahkan nama orang yang akan kita suruh di depan. Michael, clean the whiteboard please. Jangan lupa taruh koma setelah nama. Karena kalau tidak ada komanya, itu tidak akan menjadi kalimat perintah. Itu akan jadi kalimat berita. Michael clean the whiteboard. Itu sudah berbeda. Berbeda dengan Michael clean the whiteboard please. Situasi kedua, the floor is wet. Lantainya basah. Tentu saja kalau lantai basah, itu bisa terjadi kotor kalau diinjak-injak atau orang jadi terpeleset. Makanya yang kita bisa pakai adalah kita melarang orang untuk jalan di tempat tersebut. Oke, melarang kita memakai don't. Berarti don't walk here. Seperti ini. Kata kerja yang dipakai adalah walk. Kita tambahkan don't untuk menjadi larangan. Situasi ketiga, your brother lost a badminton match. Ya, saudaramu kalah di pertandingan badminton. Pasti kita ingin menghiburnya agar tidak bersedih. Nah, sedih itu kata sifat, berarti kita perlu be. Jangan bersedih, berarti pakai don't. Don't be sad. Tambahkan juga keep practicing sebagai saran. Tetaplah berlatih.
Oke, good student. Itu tadi cara membuat kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Nah, videonya sampai di sini. Nanti kalian bisa putar lagi jika masih belum paham, agar lebih paham lagi. Remember, stay safe and stay healthy. God bless you. Good. Stay home, stay safe, and stay healthy. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Cover your sneezes or cough with tissues or sleeves. Wear masks correctly if you go outside. Keep a safe distance when communicating. Exercise regularly and eat nutritious food. Remember to stay safe and stay healthy. Maseiku di hati.